Iya, enggak dia Galuh itu nggak potret, bukan fotoin Ladung. Galuh memang potret, Galuh di situ. Selamat pagi. Pagi. Nah, sekarang gua berdua sama Jida. Kita mau ngapain, Dan? Kita mau ke kantornya IPA. Ngeliat kurasi juri-juri foto-foto lomba IPA kemarin. IPA Convex yang diselenggarakan oleh Kelas Pagi dan IPA IPA. Convex. IPA itu apa sih? IPA adalah Indonesian Petroleum Associate. Nah, sekarang kita lagi ada di kantornya nih, daerah Sebelah PIM 3 ya. sebelah PIM 3. Nah, kemarin tuh ada yang masuk berapa, Dan? Jumlah foto Wah, yang masuk? fotonya sih banyak sih, ada 300 sampai 400 lebih, 500 deh, 500 lebih. Dari itu fotonya tuh terbagi dari foto cerita, foto tunggal ya? Foto cerita, dan reels di Instagram. Lu mau tahu gak proses penjuriannya kayak gimana? Ikutin kita aja yuk. Ayo, Mbak. Situ. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan ketemu suhu-suhu fotografi. Nah, ini sampai nih. Nah, ini dia Indonesian Petroleum Associate. Kita dulu. Halo, Pak. Iya. Udah mulai. Pak. Halo. Dia dinilai mana apa enggak kalau baik atau Buang ya. buang. Ini apa ini? Yang nggak tahu siapa boleh kan? Nah, lu tanya cek peraturannya dong. Iya, ya mungkin banget mirip foto lu. Kita sebelahan gimana sih? Gimana? Kalau itu jadi. Ya, boleh lah, boleh. Ya tapi foto ini nggak bicara apa-apa gitu loh. Mikir dong kita. Nggak jawab. Kalau Galuh kita tahu fotonya dia. Ya itu. Iya, Pandangan pertama awal aku berjumpa. Saya dengan Posman Sianturi, sehari-hari saya di IPA, Indonesian Petroleum Association. Saya sebagai communication di IPA. IPA atau bahasa orang kadang-kadang nyebutnya IPA gitu. IPA ini adalah Indonesian Petroleum Association atau bahasa sederhananya Asosiasi Perusahaan-Perusahaan Minyak dan Gas Bumi tepatnya yang ada di Indonesia. Jadi mungkin teman-teman tahu perusahaan-perusahaan migas yang ada, familiar dengan nama-nama besar di luar sana, Pertamina, Medco, Chevron, dan segala macam. Dan mereka itu yang beroperasi di Indonesia, mereka menjadi member, jadi anggota dari IPA. Dan kami sebagai kumpulan, sebagai asosiasi, itu seperti prinsip bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi semakin kita bersatu menjadi asosiasi, ada banyak hal, ada banyak peraturan, ada banyak diskusi yang disampaikan kepada pemerintah, itu bisa disampaikan secara kolektif. Itu kira-kira sebagian besar apa itu IPA. Untuk tahun 2023, IPA Convex memang kami punya satu program baru yang bekerjasama dengan Kelas Pagi dan beberapa juri yang merupakan profesional fotografer. Itu kita adakan foto competition. Apa sih harapan kita dari sini? Yang pertama adalah kita bisa menyampaikan atau menyebarkan pesan bahwa energi itu dibutuhkan buat Indonesia. Teman-teman mungkin sangat familiar dengan yang namanya energi transisi. Berpindah dari energi fosil ke energi baru atau terbarukan. Bukan berarti kita takut dengan kondisi perpindahan, tapi kita mau sampaikan pesan bahwa sekalipun sekarang dunia secara umum sudah merencanakan untuk pindah dari fosil, energi fosil yaitu batu bara, minyak dan gas bumi, pindah ke energi bersih, energi baru dan terbarukan, tapi sebenar-benarnya yang namanya transisi itu ada proses, dan menuju ke sana tetap energi fosil, minyak dan gas bumi itu tetap diperlukan. Sebagai contoh, saat ini aja kita menggunakan semua tenaga listrik di rumah itu juga berasal dari salah satunya dari energi fosil. Bahkan energi fosil, minyak dan gas bumi bukan sebagai sumber energi loh, kalau teman-teman pahami. Ada juga sebagai produk yang gak jauh-jauh dari apa yang kita pakai, plastik, pupuk buat petani, terus pakaian, itu semua adalah produk-produk turunan dari industri hulu migas. Sehingga dengan penyelenggaraan foto competition ini kita mau ada satu pesan yang disampaikan secara luas bahwa kita masih perlu energi
dan energi fosil yang ada saat ini yang sudah ada di Indonesia dikaruniakan oleh Yang Maha Kuasa di Indonesia dapat digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nama saya Arpain Rambe, saya fotografer profesional. Saya sehari-hari menjadi konsultan fotografi, kadang-kadang menulis artikel-artikel buat majalah yang saya pimpin. Semuanya fotografi. Nama saya Marta Suharma. Aku fotografer buat komersial. Sama sekarang karena aku ada production house juga sama agency, jadi setiap hari ngantor juga. Nama saya Oki, yang punya akun Instagram Aktulan Sorry. Halo. Aku kesehariannya masih ngantor di digital agency. Cuman ngantor dan traveling itu seimbang karena satu aku emang dikasih kebebasan dari kantor untuk bisa traveling. Asal kerjaannya kelar. Bagi saya, semua lomba foto itu kriterianya sama. Detailnya tergantung lombanya. Bagus, indah, dan menarik. Bagus itu adalah sesuai dengan kriteria panitia. Panitia silahkan memilih dulu sesuai dengan kriteria yang panitia maksud sebelum dikasih ke juri. 2, indah. Nah, indah ini subjektif. Ada juri yang merasa indah, ada juri yang merasa biasa aja. Dan nomor 3 adalah menarik. Menarik itu nggak klise. Bisa bagus, indah, tapi udah sering dibuat, itu klise. Tidak ada hal yang baru. Jadi saya selalu mengutamakan yang nomor 3 ini karena 1, 2 hampir selalu udah masuk ya. Dan menarik ini yang penting, itu butuh juri yang berpengalaman. Kalau juri sering melihat foto-foto lain, ya tahu bahwa foto ini sudah niru-niru, klise atau nggak ada apa-apanya seperti itu. Jadi sekali lagi bagus, indah, dan menarik. Kriteria sebenarnya kalau yang paling penting sebenarnya yang kadang-kadang orang suka agak lupa adalah tema ya. Karena kalau aku lihat banyak banget orang yang menguasai foto, tahu teknis foto, tahu exposure yang bagus, banyak komposisi yang bagus juga, tapi temanya nggak sesuai. Jadi tema itu salah satu poin yang penting. Baru abis itu adalah nilai estetiknya. Jadi apakah komposisi, apakah soal grading, warna gitu ya. Tapi paling penting adalah temanya, harus relate dengan tema. Sebenarnya kalau foto yang masuk itu, kalian itu bisa melihat dari dan membaca ya. Ini kan orang Indonesia itu jarang membaca. Jadi membaca judul dan tema itu sebenarnya gampang banget. Kayak kreatif, energi kreatif untuk negeri. Sebenarnya itu apa sih yang ada dan penyelenggaranya siapa? Aku nggak akan ngomong karena di mataku semua foto itu bagus. Aku nggak bisa ini masuk, ini nggak kayak gitu. Cuman gimana caranya kalian membaca narasi atau membaca judul atau tema. Sebenarnya di situ lebih gampang. Dan penyelenggaranya siapa? Ibaratnya kalau ini kan penyelenggaranya di oil dan gas, kalau penyelenggaranya di pupuk pertanian kan pasti berbeda dan tinggal dibaca di situ. Tadi kita lihat kategori umum dan jurnalis. Kenapa jurnalis relatif kalah sama yang umum? Karena jurnalis kan dia terikat dengan kerjanya. Kalau dia tidak banyak involve dengan dunia yang bersinggungan dengan IPA, ya dia nggak punya bahan yang menarik. Sementara umum itu kan tak terhingga jumlahnya, ya kan? Sehingga terus terang aja umum lebih menang bahan daripada yang kategori jurnalistik. Jurnalis itu, ya sekali lagi saya bilang, dia tidak bisa sembarangan hunting-hunting. Dia hanya mencari-cari, mengais-ngais foto-foto dia yang ada hubungannya dengan IPA ini. Dan kebetulan yang ada hubungannya dengan IPA nggak terlalu kuat. Sementara umum kan tak terhingga, siapapun bisa ikut kan. Dia bahannya jauh lebih kompleks. Makanya kalau bilang kok bisa jurnalis kalah sama yang umum secara mutu satu persatu maupun jumlahnya, ya itu karena bilang jurnalis itu tidak banyak waktu untuk bisa hunting dengan bebas gitu loh. Sebenarnya banyak yang keren-keren ya. Sama tadi balik lagi memang ada beberapa yang aku tangkap mungkin pesertanya baru ikut yang kali ini gitu. Mungkin ya itu tema masih ada beberapa yang masih belum relate padahal secara estetik bagus banget. Jadi banyak banget yang angle-nya kreatif, komposisinya juga bagus, terus juga punya unique selling point. Tapi tema ada beberapa yang aku kayak aduh sayang banget nih kayaknya nggak relate gitu sama temanya. Terus juga ada beberapa konteks kayak tadi yang storytellingnya itu menurutku banyak banget potensi yang mungkin kalau digali lagi, diolah lagi bisa lebih maksimal lagi. Tapi cukup salut ya sama peserta ini karena lumayan banyak yang masuk dan secara fotografi semuanya tuh keren-keren banget. Keren banget, foto-fotonya keren banget dan mohon maaf yang nggak kepilih juga karena kita mengambil sesuai tema dan yang benar-benar itu membuatnya itu secara melihat benar-benar visualisasinya gitu loh. Nggak sekedar memotret yang ada kan membuat foto cerita memotretnya cuma 5 menit cepret tapi tidak membuat foto itu jadi hidup karena mereka hanya memotret aja tapi tidak merasakan apa yang dibikin sesuatu di foto itu. Kalau menurut Mas Oki nih, kalau foto story itu pentingan foto atau ceritanya Mas? Cerita itu pasti. Kalau foto itu sebenarnya untuk perwakilan visualisasinya aja sih, tapi kalau cerita itu yang akan mengena. Setiap peserta lomba itu pasti ingin menang, gitu.
Dan ikut lomba itu ada banyak hal. Ada orang yang menguji kemampuan diri, ada orang yang coba-coba, dan ada bounty hunter. Itu selalu ada ya, orang yang mengejar hadiah. Kadang-kadang karena maksimum satu orang kirim 5 foto, dia pinjam nama orang lain. Itu ada. Jadi saran saya kalau Anda mau ikut lomba foto adalah jangan mikir kemenangan sebagai tujuan utama. Nanti Anda akan kecewa. Adalah Anda melatih kepekaan Anda terhadap fotografi. Kirim. Lalu kalau Anda kalah, lihat yang menang. Baca temanya lagi, oh yang menang seperti itu. Jadi Anda belajar memahami tema, belajar dalam mengeksekusi sesuatu yang Anda lihat. Ikut lomba foto itu selalu gunanya banyak sekali, nggak cuma untuk dapat hadiah. Terutama kalau Anda hobi foto adalah mengasah kemampuan Anda menerjemahkan sebuah masalah ke dalam gambar. Itu yang nggak gampang, yang nggak bisa otomatis. Ya, jadi saya rasa lomba foto adalah kalau bagi Anda penghobi fotografi, salah satu hal terbaik untuk Anda terus mengasah diri. Jangan mikir hadiah nggak penting. Ya penting tapi nomor 2 lah. Lomba foto ya, ini unik sih. Yang pertama, karena fotografi ini kan bisa dibilang juga unsurnya agak subjektif ya, karena otomatis setiap orang punya selera yang berbeda-beda. Nah di sini juri ada banyak banget. Jadi yang pertama yang pasti adalah kenali dulu selera jurinya itu sendiri. Nah nyari titiknya itu yang mungkin agak sulit di antara semua juri yang punya background yang berbeda-beda. Kira-kira di titik mana nih yang kira-kira bisa cocok buat semua. Nah itu challenging banget. Nah kemudian setelah itu memang harus lebih eksplorasi ya. Kadang-kadang kita juga foto itu, karena ngejuri itu kan kadang-kadang fotonya nggak cuma 1-2 biji, tapi ada banyak ratusan bahkan kadang ribuan gitu ya. Di sini kita otomatis ketika penjurian itu kalau angle-nya udah mirip-mirip, fotonya terlalu biasa, fotonya terlalu aman gitu, nah itu udah pasti kita skip. Itu udah boring lah gitu, kayak ngeliatnya berulang-ulang ini lagi, akhirnya pasti akan kelewat. Jadi make sure foto yang dibuat juga sebisa mungkin di-explore angle-nya, momennya, kemudian balik lagi ceritanya apa yang ingin disampaikan. Karena kalau kita ngomong foto otomatis kan visual ya, visual itu sebisa mungkin tanpa kata-kata kita udah bisa get the message, udah tahu oh ini ceritanya ke sini nih. Karena kalau misalkan kita ngelihat visual nggak ngerti terus harus ngebaca, ya kadang-kadang kayak harus ada unsur pendukung lainnya. Jadi otomatis yang pertama adalah fotonya harus kuat dulu secara cerita. Jadi tanpa harus ada penjelasan apapun kita udah tahu oh ini maksudnya adalah ini gitu. Nah di situ sisanya yang lain-lain adalah ya banyak latihan sih. Karena latihan pasti otomatis akan ngelatih kita buat membiasakan secara estetik fotonya, komposisi segala macam, plus sama korelasinya dengan sebuah tema yang ingin disampaikan. Tipsnya itu seperti yang tadi aku bilang, pelajarin dan kuasain temanya dulu, siapa penyelenggaranya, baru membuat. Kalau membuat jangan sekedar membuat, tapi buatlah sesuai hati dan nurani dan mata kita melihat. Karena foto itu ada di mata sama di hati. Kalau di digital kan ada ISO, diafragma, speed. Okay. ISO itu di otak, speed di mata, diafragma ada di hati. Bakar. 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 Bakar.